Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3401. Kamu bajingan. Beraninya kamu menuduh keluarga John melakukan hal seperti itu. Ekspresi Dahlia John langsung berubah setelah mendengar kata-kata 39. Dia segera mengangkat senjatanya, berencana untuk menembaknya. Bam! Harvey York menginjak tanah membuat batu mengenai pergelangan tangan Dahlia, menyebabkan tembakannya meleset. Jangan terburu-buru, Nona John. Setidaknya tidak selama aku di sini. Karena kamu mencoba membunuh pria itu di sini. Tidak salah bagiku untuk berasumsi bahwa kamu menyuruh orang ini untuk menjebakku, kan? Semua orang secara naluriah mengalihkan pandangan mereka ke Dahlia ketika mereka melihat senyum Harvey. Mata Dahlia berkedut saat dia berteriak. Kamu sialan, Harvey. Kamu akan melakukan apa saja hanya untuk menodai nama kami. Kami akan membuatmu membayar untuk ini cepat atau lambat. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan meminta keluarga dan temanmu pergi bersamamu. Aku juga akan menggali leluhurmu. Aku akan membakar semuanya menjadi abu. Sepertinya Dahlia mengancam Harvey. Tapi dia sebenarnya mengutuk Elliot John saat ini. Harvey benar-benar mengabaikan Dahlia dan dengan tenang melirik 39. Beritahu kami semua yang Anda ketahui. Jangan khawatir, aku akan menjagamu tetap aman. Kamu memegang perkataanku, keluargamu, juga makam leluhurmu akan aman. Kamu bisa pergi ke negara manapun yang kamu inginkan setelah ini. 39 menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Pada kenyataannya, dia tidak punya pilihan lain. Reputasi keluarga John ternoda. Tetapi karena keluarga Torres melindungi Harvey, mereka tidak ingin berusaha lebih keras untuk melawan mereka. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk menggunakan orang India untuk merebut kembali harga diri mereka. Keluarga John tahu bahwa Freddy Garcia sebenarnya adalah salah satu dari 3 biksu iblis dan juga anak haram Cody Garcia. Mereka memutuskan untuk membunuh Freddy, lalu menggunakan Cody untuk membunuh Harvey untuk selamanya. Saya mendapatkan topeng ini hanya karena keluarga John meminta bantuan ahli penyamaran India. Akan mudah bagimu untuk menemukannya juga. Dia akan menjadi saksi terbaik. Rekening bank saya akan memberi tahu Anda segalanya. Mengapa saya bahkan melakukan hal seperti itu jika saya tidak punya uang sebanyak ini? 39 dengan jelas menjelaskan semuanya dengan lemah. Pada saat ini, setiap orang waras akan menyadari bahwa ini semua hanyalah sebuah pengaturan. Pengaturan untuk mengadu orang India melawan Harvey untuk bertarung sampai mati. Itu terlihat seperti dia. Bahkan pakaiannya terlihat sama. Aku meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Itu pasti dia. Beberapa pengawal secara naluriah berbicara sebelum menghindari pandangan Frankie ke arah mereka. Ini fitnah, Tuan Garcia. Ini fitnah, seru Dahlia dengan sungguh-sungguh. Kamu harus mempercayai kami. Pikirkan persahabatan kita. Mengapa kita bahkan melakukan hal seperti itu? Bajingan itu, Harvey, membawa kambing hitam ke sini hanya untuk menghancurkan segalanya untuk kita. Jangan jatuh ke perangkapnya. Bab 3402. Anda orang yang cerdas, Tuan Garcia. Kamu harus tahu bahwa Harvey York hanya mencoba membingungkanmu dengan kata-kata. Dia ingin menuai rampasan sambil menghindari konflik. Dahlia John langsung menyalahkan Harvey atas semuanya sambil menunjukkan tampang percaya diri. Seolah-olah semua yang dia katakan itu benar. Meski begitu, Harvey cukup terkesan dengan Dahlia karena begitu tenang. Harvey melangkah maju. Karena kamu sangat percaya diri, maka kita harus memanggil polisi saja. Direktur Torres adalah orang yang adil.
Aku yakin dia akan memberi kita jawaban yang akan kita sepakati. Mata Frankie Garcia berbinar setelah mendengar pernyataan dari kedua belah pihak. Dia menunjukkan ekspresi serius di wajahnya saat ini. Kemudian, dia melangkah maju. Seolah-olah dia sudah membuat keputusan. Jangan khawatir, Nona John. Pria tercela seperti dia tidak akan membodohi kita. Dewan Bisnis Barata dan keluarga John memiliki kepentingan yang selaras. Anda tidak akan membunuh salah satu kesatria kami yang mulia hanya untuk keuntungan Anda sendiri. Kamu masih mencoba menyebabkan pertikaian pada saat ini. Betapa naifnya. Entah kamu mengakui dosa-dosamu, atau aku akan membuatmu melakukannya. Semua orang membeku setelah mendengar kata-kata Frankie. Pada titik ini, bahkan Dahlia tampak agak lamban. Dia tidak berharap Frankie menunjukkan sikap seperti itu bahkan setelah mengetahui kebenarannya. Harvey dengan penasaran menatap Frankie sebelum menunjukkan senyum tenang. Aku mengerti sekarang. Kalian tidak terlalu peduli dengan kebenaran. Juga tidak peduli dengan kehidupan bangsamu sendiri. Kamu hanya peduli dengan kentunganmu sendiri. Selama kamu mendapatkan sesuatu, kamu akan menutup mata terhadap kebenaran terlepas dari apa yang benar. Kamu tidak akan berhenti untuk membuatku disalahkan untuk menjamin kerja samamu dengan keluarga John. Melindungi kepentinganmu dalam proses itu, kan? Frankie sangat marah setelah mendengar Harvey membeberkannya secara menyeluruh. Dia tertawa dingin sebelum berteriak. Aku tidak peduli jika kamu memiliki lidah yang tajam, Harvey. Katakan apapun yang Anda inginkan. Tapi Anda memang membunuh junior saya. Kamu harus membayar untuk itu. Pergi. Turunkan dia. Orang-orang mulai bergerak di sekitar Harvey setelah mendengar perintah Frankie. Selain puluhan ahli pedang, ada juga penembak yang muncul. Dahlia menahan kegirangannya setelah menyadari perbuatan Frankie. Dia tertawa dingin sambil menatap Harvey. Setiap orang, dengarkan perintahku. Kami akan membawa keadilan ke Freddy bersama-sama. Kami akan membuat pembunuh ini membayar. Dia akan mati untuk dosa-dosanya. Segera setelah itu, selusin pengawal Dahlia mengangkat senjata mereka. Secara alami, orang-orang itu tidak akan ragu untuk menembak jatuh Harvey jika kesempatan seperti ini muncul dengan sendirinya. Kamu orang yang sangat tidak masuk akal. Aku mengerti. Harvey menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Dia memiliki firasat bahwa ini akan terjadi. Padahal, dia tidak menyangka orang India benar-benar tak tahu malu ini. Bangsawan, kesombongan, dan kebencian tidak ada artinya bagi mereka selama mereka memiliki sesuatu untuk diraih. Bab 3403. Cukup bicara. Tutup pintu itu. Tidak ada yang pergi sampai kita selesai dengan Harvey York. Seru Frankie Garcia. Segera setelah itu, pintu halaman ditutup rapat. Dunia luar benar-benar terisolasi pada saat itu. Tidak ada yang bisa masuk dan keluar dari tempat itu. Tidak ada yang akan mengetahui kebenaran tentang situasinya juga. Benar-benar, apakah Anda akan membiarkan anjing-anjing itu keluar sekarang? Tanya Harvey dengan tenang. Apakah menurutmu pintu ini bisa menghentikanku pergi? Bahkan Tuhan tidak akan mengeluarkanmu dari situasi kali ini. Frankie terkekeh. Aku bilang begitu. Terakhir kali polisi mendukungmu, Harvey. Aku ingin melihat siapa yang kamu miliki di belakangmu kali ini. Harvey dengan tenang mengangkat pedang di tangannya sebelum menyelipkan jarinya ke pedang sambil tersenyum. Siapa yang memberimu gagasan bahwa aku membutuhkan bantuan polisi terakhir kali? Mereka mungkin malah melindungi kalian. Apakah Anda mengatakan bahwa kita ditakdirkan di sini? Frankie tertawa kecil. Apakah kamu bahkan layak? Jangan naif, Harvey. Anda tidak memiliki suara dalam hal itu. Jawab Harvey dengan tenang. Tapi sebelum aku melakukan apapun, aku harus memperingatkanmu. Jika kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu,
maka tumpas pelaku sebenarnya untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu dan melepaskanmu untuk saat ini. Tapi jika tidak, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Jika kita benar-benar mulai berkelahi, akan terlambat bagimu untuk menyesalinya. Dahlia mendidih karena marah ketika dia melihat Harvey bertingkah sangat tinggi dan perkasa sambil memegang pedang. Berbicara secara logis, hanya orang-orang kuat dari lingkaran sosial atas yang memiliki wewenang untuk pamer seperti ini. Tapi Harvey hanyalah orang luar. Dia hanya memiliki raja senjata untuk melindunginya. Namun dia begitu sombong. Benar-benar lelucon. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong di hadapan kematian. Kalian pasti sangat konyol. Frankie menunjuk hidung Harvey sambil terkekeh dingin. Lakukan, seru Frankie setelah melambaikan tangannya. Orang-orang India bersenjata itu langsung menyerbu ke depan dengan pedang mereka. Jelas, bagi orang-orang itu, kebenaran tidak berarti apa-apa. Jika Frankie percaya bahwa Harvey adalah pembunuhnya, maka itulah satu-satunya kebenaran bagi mereka. Bahkan Tuhan tidak akan mengubah pikiran mereka. Dahlia melepas pengaman senjata apinya sambil memelototi Harvey dengan dingin. Jika ada kesempatan, dia tidak akan ragu untuk menembak Harvey. Swoosh! Bahkan sebelum Harvey melakukan apapun, Rahel Hardy melompat keluar dari G-Wagon dan mengayunkan pedangnya ke depan secepat kilat. Kecepatan adalah satu-satunya cara menuju kesuksesan jangka panjang. Setelah mengalami pertempuran yang sebenarnya, Rahel memiliki tingkat pemahaman yang sama sekali baru tentang pepatah tersebut. Hanya dalam suatu saat, 3 orang India yang memegang pedang merasakan sakit yang tajam di lengan mereka sebelum dikirim terbang. Bab 3404. Rahel Hardy tampak acuh tak acuh ketika dia melihat orang-orang Indian itu dengan kesal menatap ke arahnya di tanah. Dia mengayunkan pedangnya sekali lagi, menebas 2 orang India lagi yang mencoba menyelinap ke arahnya. 5 orang tergeletak di tanah tanpa kekuatan apapun untuk melawan. Sementara sisanya menunjukkan wajah lurus mereka. Mereka mengayunkan pedang mereka sebelum menerkam ke depan. Rahel sama sekali tidak terganggu oleh pemandangan itu. Dia menginjak tanah sebelum terbang keluar dengan pedang di tangan. Puff! Orang India di depan gemetar dan jatuh ke tanah karena tidak percaya ketika pedangnya terbelah menjadi 2. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Rahel mengarahkan pedangnya ke punggungnya dan menusukkannya tepat ke tangan orang lain. Bahkan sebelum orang-orang Indian itu sempat bereaksi, Rahel sudah berputar di udara sebelum mengirim orang lain terbang dengan satu tendangan. Gerakannya sangat cair pada saat itu. Setelah melumpuhkan beberapa orang India, Rahel maju dengan kecepatan suara sebelum menebas 2 orang lagi. Beberapa orang India dengan busur memiringkan anak panah mereka, berencana untuk menembak Rahel saat itu juga. Rahel langsung menginjak tanah lagi. Dalam sekejap, pedang di tanah terbelah menjadi beberapa bagian dan menangkis setiap panah yang datang ke arahnya. Puff puff puff. Anak panah terbang langsung ke dada orang India. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka jatuh ke tanah, lumpuh. Pada saat itu, mereka bahkan tidak bisa menghentikan tubuh mereka yang gemetaran. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Rahel menangani selusin orang India dengan mudah. Ekspresi Dahlia John memburuk setelah melihat apa yang terjadi. Dia memberi isyarat kepada bawahannya yang terpercaya untuk menggunakan senjata apinya. Penembak dengan cepat melepas pengaman senjata apinya dan mengunci ke arah Rahel. Tapi sebelum dia bisa menarik pelatuknya, Harvey segera menginjak tanah sebelum sebuah pedang terbang keluar. Swoosh! Pedang segera memakukan tangan penembak ke dinding. Jeritan kesakitan terdengar saat itu. Wajah penembak kehilangan semua warna ketika senjata api jatuh ke tanah. Dia mengira hanya Rahel yang mampu bertarung.
Tetapi dia tidak menyangka bahwa Harvey juga cukup terampil. Dahlia dan yang lainnya juga sedikit mengubah ekspresi mereka. Semua orang percaya bahwa Harvey hanya menggunakan keahlian Rahel sebagai raja senjata untuk pamer. Tapi mereka juga tidak menyangka Harvey bisa bertarung. Dahlia tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia menggertakkan giginya saat dia menatap Harvey dengan dingin. "Harvey York," serunya, "kau selalu pamer di belakang wanitamu itu sepanjang waktu. Kamu pikir kamu bisa mengubah apapun saat kamu melakukan beberapa gerakan. Kamu masih hanya kotoran tak berguna yang bersembunyi di belakang seorang wanita. Berhentilah berpura-pura." Harvey mengangkat bahu. "Jika kamu tidak senang dengan itu, datang tangkap aku. Tapi sebelum Anda melakukannya, saya harus memperingatkan Anda. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba mendatangiku. Saya seorang pria yang memegang kata-kata saya." Wajah Dahlia langsung menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia ingin berbicara kembali. Tetapi dia tidak berani mencoba. Dia ingin mengambil tindakan tetapi tidak bisa setelah memikirkan apa yang baru saja dilakukan Harvey. Dia tetap diam pada akhirnya. Dia bahkan tidak membuat satu suara pun. Para penembak lainnya dari keluarga John merasa sangat ngeri setelah melihat keadaan tuan mereka yang menyedihkan. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka ditakuti oleh Harvey. Tetapi mereka juga tidak berani mengangkat senjata api. Bab 3405. Pertarungan sudah meningkat sementara penembak keluarga John menunjukkan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Meskipun Rahel Hardy telah meningkat sedikit, orang India juga tidak terlalu lemah. Setelah mengendalikan situasi, selusin orang India berdiri dan mengepung Rahel sepenuhnya, berencana untuk membuatnya lelah perlahan. Niat membunuh melotot dari setiap pedang mereka. Tak terhitung banyaknya orang yang mengincar Rahel, seolah ingin menebas wanita itu karena tidak menghormati mereka. Rahel dengan tenang mengayunkan pedangnya, memperlihatkan cahaya bulan yang menyilaukan. Semua cahaya langsung hilang pada saat ini. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa serangan Rahel. Semua baja yang ditempa dengan baik patah dalam sekejap. Rahel melambaikan tangannya, mengayunkan pedangnya seperti malaikat maut. Puff! Seorang India menutupi lengannya sambil melangkah mundur. Dan kemudian yang kedua, lalu yang ketiga. Hanya dalam 5 menit. Puluhan orang India jatuh ke tanah, lumpuh. Pada saat itu, mereka semua telah kehilangan kekuatan tempur. Rahel memiliki beberapa bekas luka yang terlihat pada dirinya. Dia bernapas dengan cepat. Tetapi dia terlihat jauh lebih baik dibandingkan dengan negara bagian India. Dahlia benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Penembaknya dengan panik menggerakkan mata mereka sementara wajah mereka benar-benar kehilangan semua warna. Pada titik ini, mereka mengira Rahel akan diubah menjadi daging cincang. India adalah negara beradab dengan seni bela diri yang menakutkan. Secara alami, orang India juga berpikir bahwa mereka sangat kuat. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa tidak ada yang penting di depan Rahel. Mereka benar-benar musnah. Ekspresi Frankie memburuk. Mereka semua ahli di kuil surgawi. Setiap dari mereka mewakili kebanggaan kuil surgawi. Tetapi mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang wanita lajang dari negara H. Wajah Frankie langsung menjadi gelap sebelum dia secara naluriah berteriak, "Mati! Kalian semua harus mati!" Frankie mengeluarkan pedang yang dihiasi perhiasan sebelum menendang meja kopi di depannya. "Kamu tidak tahu dengan siapa kamu mengacau, Harvey. Semut sepertimu tidak akan mengerti betapa menakutkannya seni bela diri India. Aku akan membunuhmu. Aku akan membalas dendam untuk juniorku. Bersembunyi di belakang wanita itu jika kamu berani. Aku akan membunuhnya dulu sebelum berurusan denganmu." Niat membunuh Frankie jelas terlihat saat lengan bajunya berkibar di udara. Rahel mengerutkan kening dan mundur selangkah ketika dia merasakan aura Frankie.
Aura dari kedua belah pihak bentrok di udara. Swoosh! Franky maju selangkah dan melambaikan tangannya. Panah tersembunyi terbang langsung ke arah Rahel saat ini. Sungguh tindakan yang kejam, berbahaya, dan licik. Ketidakberdayaan rakyatnya jelas terlihat. Rahel tampak acuh tak acuh ketika dia mengayunkan pedangnya, membelokkan panah ke samping. Swoosh! Franky melangkah ke samping setelah melihat peluang. Dia tidak berencana pergi untuk Rahel. Sebaliknya, dia ingin membunuh 39. Dia dirugikan. Jadi dia ingin berurusan dengan saksi terlebih dahulu. Dia akan menelepon polisi setelah itu. Tanpa saksi. Dilihat dari identitasnya dan pernyataan Dahlia beserta semua orang di sini, maka akan mudah berurusan dengan Harvey. Karena kekuatan dalam jumlah tidak cukup untuk membunuh Harvey, Franky memutuskan untuk menggunakan kekuasaan pemerintah. Dia ingin meningkatkan hal-hal lebih lanjut. Dia menginginkan perselisihan diplomatik. Dia ingin Harvey mati tanpa tempat pemakaman. Bab 3406. Franky berpikir, jika dia tidak bisa membunuh Harvey, orang-orangnya akan mati sia-sia. Kuil surgawi dan hubungan keluarga John dengan kuil juga akan hancur total. Lagi pula, ada beberapa hal yang seharusnya tidak dikatakan. Tentu saja, yang terpenting adalah fakta bahwa reputasi Franky akan ternoda. Bagi Franky, reputasinya lebih penting dari apapun. Kamu, tepat saat Franky mengayunkan pedangnya, Harvey menghela nafas dan maju selangkah. Gerakannya sangat lambat sampai-sampai semua orang bisa melihatnya. Tapi ketika Harvey mengayunkan tangannya, itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Pedang Franky patah menjadi dua saat bersentuhan dengan tamparan Harvey. Franky melangkah mundur. Wajahnya tampak ngeri. Dia menyadari bahwa Harvey, yang dia pandang rendah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Franky yakin dia akan diterbangkan oleh tamparan yang sama jika dia tidak menghindarinya. Tapi begitu Franky mundur, Harvey dengan tenang berjalan ke depan dan mengayunkan tangannya lagi. Tamparan. Ekspresi sedih muncul di wajah Franky dan dia terus berlari mundur. Dia tidak mengerti mengapa tamparan yang tampak normal begitu menakutkan baginya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Segera setelah itu, dia pingsan. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dan dia dikirim terbang. Harvey maju selangkah dan mencengkeram leher Franky sebelum tubuh Franky sempat menyentuh tanah. Sungguh gerakan yang cepat dan lancar. Semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menyaksikan semuanya terungkap. Bukan hanya mereka. Bahkan Dahlia gemetar. Ekspresi mengerikan mewarnai wajahnya bahkan sebelum dia bisa mengambil senjata api. Harvey benar-benar mengirim Franky terbang hanya dengan tamparan biasa di wajahnya. Namun, Harvey mengabaikan Dahlia sepenuhnya dan malah melirik Franky. Kamu kalah. Kata-kata itu cukup untuk mengisi hati Franky dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Sebelum dia melawan Harvey, dia sudah menyelidiki Harvey melalui Ellie dan yang lainnya. Dia mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan Harvey. Pada saat yang sama, dia percaya bahwa menilai dari data yang dia kumpulkan, dia bisa menghancurkan Harvey. Bahkan jika itu tidak bisa terjadi, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan Harvey juga. Atau begitulah yang dia pikirkan. Nyatanya, Harvey dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu tangan. Harvey bahkan tidak menggunakan sesuatu yang istimewa. Yang dia lakukan hanyalah mengirim Franky terbang dengan tamparan. Kebenaran telah menghancurkan Franky sepenuhnya. Dia tidak percaya. Meski begitu, dia masih mengangkat kepalanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Harvey York, saya seorang kesatria yang mulia dan wakil ketua Dewan Bisnis Barata. Saya memiliki kekebalan diplomatik. Bunuh aku jika kamu berani. Kamu akan mati dengan mengerikan jika kamu melakukannya.
Harvey tersenyum. Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan aneh seperti itu. Tapi saat ini, akan memalukan bagiku jika aku tidak melakukan apa yang kau katakan. Dahlia menggigil. Dia akan habis jika Frankie juga mati di depan matanya. Dia tidak punya pilihan selain memutar nomor. Apa yang menyebabkan semua keributan? Siapa yang menyebabkan semua kekacauan ini dalam duka putraku Aula? Suara garang terdengar tepat saat pintu ruang tunggu tiba-tiba ditendang terbuka. Bab 3407. Saat berikutnya, para ahli yang memegang pedang berjalan keluar, bermandikan aura yang menakutkan. Mereka pasti ahli paling langka di India. Dan di tengah, seorang biksu dengan jubah emas terlihat. Dia memiliki tatapan dingin saat dia melangkah maju dengan ganas. Setiap langkah yang dia ambil dipenuhi dengan kekuatan dan dominasi yang tak terbayangkan. Tatapan Rahel menjadi dingin setelah melihatnya. Wajahnya menjadi suram. Dia tahu bahwa biksu itu sangat kuat. Menguasai Tuan Garcia. Namun, Frankie dan Dahlia sangat gembira saat melihat biksu itu. Seolah-olah biksu itu bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Biksu itu adalah salah satu dari 3 biksu agung India yang memproklamirkan diri. Seorang ahli dari kuil surgawi dan juga seorang pelayan istana emas Cody Garcia. Dikatakan dia sudah dalam tahap awal menjadi dewa perang. Kekuatannya sungguh luar biasa. Dahlia berharap dia bisa mengalahkan Harvey dengan satu tamparan. Akan sempurna jika itu masalahnya. Cody mengabaikan semua orang sepenuhnya dan bermain dengan manik-manik di tangannya. Dia menatap Harvey dengan tatapan aneh. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Harvey. Tetapi dia tahu bahwa Harvey terus-menerus melawan orang India. Karena Harvey, pengaturan orang Indian di Floodwell menjadi sia-sia. Cody sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Namun, dia memiliki pengendalian diri yang baik. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bernyanyi dalam hatinya untuk menjaga dirinya tetap tenang. Lagi pula, murid kepercayaannya, Frankie, masih disandera. Jika Frankie juga mati, warisan Cody akan hilang sama sekali. Harvey tidak menunjukkan emosi saat bertemu dengan aura menakutkan dan tatapan pembunuh Cody. Dia tidak merasakan sedikit pun ketidakpedulian, hanya rasa takut. Turunkan muridku. Anak muda. Saya sudah tahu tentang kejadian Freddy. Aku akan meminta seorang ahli untuk menyelidiki situasinya lagi. Anda akan mendapatkan pembenaran Anda. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, orang India tidak akan membuat masalah lagi untukmu. Pemerintah tidak akan datang untukmu juga. Untuk menunjukkan permintaan maaf kami. Kami bahkan akan menganggapmu sebagai teman kami. Cody mengungkapkan senyum tulus. Anda harus tahu bahwa saya adalah salah satu dari 3 biksu agung India. Aku tidak pernah menarik kata-kataku. Selama kamu menunjukkan rasa hormat padaku, aku akan memastikan kamu akan mendapat kompensasi yang layak. Kamu orang yang cerdas. Anda harus tahu bagaimana memilih. Bukan? Harvey dengan tenang menilai Cody sebelum menunjukkan senyum tipis. 3 biksu agung. Maaf, aku belum pernah mendengar tentangmu. Aku hanya mendengar tentang 3 biksu iblis. Juga, aku tidak tertarik dengan kentunganmu. Selain itu, biksu palsu sepertimu tidak punya tempat di sini. Karena itu, Harvey dengan tenang menendang perut Frankie. Terdengar suara retakan yang keras. Frankie menjerit kesakitan. Wajahnya benar-benar pucat pasi. Dia lumpuh. Harvey telah melumpuhkannya dengan satu tendangan. Harvey kemudian membuang Frankie ke samping. Seolah-olah Frankie adalah sampah. Sejak saat itu, apa yang disebut talenta terbaik India bukanlah apa-apa di depan Harvey. Bab 3408. Bahkan jika polisi akan menangkapnya, dia hanya bisa dikurung selama 2 hari. Bagaimanapun, dia memiliki kekebalan diplomatik. Tetapi bagi orang India, yang mengutamakan kepentingan mereka,
Franky telah kehilangan segalanya begitu dia lumpuh. Akan lebih baik jika dia dibunuh saja. Hidup Franky telah menjadi neraka yang hidup. Ten Garcia, Tuan Muda Garcia. Orang-orang Indian tersadar setelah melihat Franky batuk darah. Orang-orang bergegas maju untuk mengangkatnya. Tetapi ekspresi mereka berubah dengan panik ketika mereka memeriksa denyut nadinya. Dia lumpuh, seru mereka. Suara mereka pecah. Wajah Cody menjadi gelap dalam sekejap. Apa katamu? Dia berteriak. Matanya merah. Dia telah mengalami segala macam kesulitan. Karena dia adalah salah satu dari 3 biksu agung. Namun, setelah melihat murid tersayangnya lumpuh di depannya setelah melihat warisannya terputus begitu saja, Cody tidak ingin melakukan apapun selain berteriak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan tetap tidak menghormatinya bahkan setelah dia mengungkapkan kekuatan, identitas, dan kondisinya. Beraninya dia melumpuhkan Franky. Saat ini, Cody ingin menamparkan Harvey sampai mati untuk memadamkan amarahnya. Orang India lainnya juga berteriak marah. Tempat itu telah jatuh ke dalam kekacauan total. Rahel secara naluriah berdiri di depan Harvey. Dahlia dan yang lainnya secara naluriah meninggalkan aula. Mereka takut terlibat dalam pertempuran besar. Tidak ada yang berani mengarahkan senjata mereka ke Harvey. Lagi pula, mereka tahu bahwa pria itu pasti orang gila. Ekspresi Dahlia mengerikan saat dia bergumam. Mati aku. Aku pasti mati. Dahlia menyesal datang ke sini. Andai saja dia tahu apa yang akan terjadi. Seandainya dia tidak datang ke sini, dia tidak akan ada hubungannya dengan semua kekacauan ini. Bagaimana dia bisa keluar dari ini? Kamu bajingan. Beraninya kamu membunuh putraku dan melumpuhkan muridku. Aku akan mengakhirimu. Cody meraih pisau di pinggangnya. Bersiap menyerang Harvey. Bukankah kamu seorang biarawan? Cody, di mana belas kasihmu? Tidak akan ada akhir dari siklus kebencian jika yang kamu inginkan hanyalah balas dendam. Bagaimana Anda tidak memahami fakta itu sebagai seorang beku? Harvey menatap Cody dengan rasa ingin tahu. Jika kamu benar-benar seorang biksu, bukankah seharusnya kamu meyakinkanku untuk bertobat? Aku tidak tertarik melakukan itu sekarang. Saat ini, aku hanya ingin menghancurkanmu sebagai seorang prajurit. Bab 3409. Aku akan membuatmu menyesali keputusanmu di neraka. Itu akan mengajarimu untuk tidak main-main dengan kami orang India yang mulia. Cody menghunuskan pisaunya. Wajahnya tampak sedih. Harvey menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Kamu bukan lawanku. Sama seperti putramu, sama seperti muridmu, kamu semua bukan tandinganku. Kamu hampir dianggap sebagai dewa perang. Tetapi kamu tidak berarti apa-apa bagiku. Wah. Kita lihat saja nanti. Karena kamu begitu percaya diri, aku akan menunjukkan betapa menakutkannya seni mistik India sebenarnya. Cody mengungkapkan jimat dan mulai melantunkan mantra. Dia kemudian menyulut jimat dengan jarinya sebelum membantingnya tepat ke kepalanya. Bam! Harvey dapat dengan jelas merasakan kekuatan Cody meningkat secara eksponensial. Mata Cody berwarna merah darah. Dan dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Aura menakutkan menutupi seluruh langit. Ini adalah kekuatan dewa perang. Hipnose. Mata Harvey sedikit berkedut. Aku tidak berpikir bahwa kamu bisa melakukan itu pada dirimu sendiri untuk mendapatkan kekuatan sebanyak ini. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari melakukannya? Konsekuensi. Tidak masalah selama aku bisa membunuhmu sekarang. Cody tertawa terbahak-bahak. Dia menerkam ke depan dengan pisau di tangan. Di bawah sorotan pedang, Cody melompat ke udara. Beberapa ahli berteriak saat mereka mengayunkan pedang mereka. Baja di tangan mereka bersinar terang sampai membutakan. Rahel tidak terpengaruh oleh pemandangan itu. Dia menjauhkan para ahli satu tebasan pada satu waktu.
Pertarungan kacau segera terjadi. Dahlia benar-benar terkejut. Dia ingin pergi. Tapi dia juga ingin menyaksikan kematian Harvey. Dia tidak punya pilihan selain memanggil seseorang sambil menggertakkan giginya. Cody ada di depan Harvey saat itu. Dia mengayunkan pisaunya dengan keras, memperlihatkan beberapa roda emas yang langsung mengarah ke Harvey. Harvey dengan santai memblokir serangan itu dengan pedangnya. Dentang. Suara yang menusuk telinga bisa terdengar saat keduanya bentrok satu sama lain. Mereka mundur beberapa langkah secara bersamaan. Harvey dengan tenang menatap pedangnya, yang telah patah menjadi dua. Pedang itu dibuat untuk prajurit biasa. Itu tidak dibuat untuk menahan serangan mengerikan Cody. Pisau Cody, di sisi lain, telah benar-benar mengeras. Itulah mengapa itu tampak sangat kokoh. Hipnosis benar-benar sesuatu. Harvey menatap Cody dengan mata menyipit. Dia cukup terkesan dengan yang terakhir. Dia hanya melihat satu God of War dari India menggunakan teknik yang sama selama pertempuran Euro-Amerika. Kekuatan pria itu meningkat secara eksponensial. Tetapi dia berakhir dengan mengerikan setelah menggunakan teknik itu. Harvey tidak mengalahkan God of War saat itu. Setelah melihat Cody menggunakan teknik yang sama, Harvey kembali merasakan sensasi berburu. Harvey mengayunkan pedangnya yang patah dengan mantap, mengarah tepat ke kepala Cody. Dentang. Cody melawan balik dengan pisaunya. Tanpa emosi sepanjang waktu, bilahnya berbenturan sekali lagi. Dentang. 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 Harvey sangat cepat. 9 tebasan dilancarkan hanya dalam sekejap. Bab 3410. Harvey menahan kekuatannya dengan sengaja untuk melihat seberapa kuat Cody dengan teknik hipnosis. Dia tidak ingin membunuh Cody secara tidak sengaja dengan satu tebasan. Cody tidak menyadari hal ini. Dia mengayunkan pisaunya secepat kilat, mampu melawan kekuatan Harvey yang tertekan. Suara pedang berbenturan bisa terdengar terus-menerus. Dentang. Setelah 9 tebasan, Cody tampak seperti menemukan peluang. Dia memutar pisau di tangannya dan menebasnya ke bawah. Udara mulai bergetar melalui serangan itu. Bahkan penghalang suara yang rusak bisa terdengar. Harvey mengangkat pedangnya, secara efektif memblokir serangan itu. Tapi karena dia menekan kekuatannya sendiri, dia terpaksa mundur beberapa langkah. Dahlia melangkah mundur dengan ekspresi dingin. Dia percaya bahwa Harvey sudah tamat. Tetapi dia tetap tidak ingin terseret ke dalam situasi tersebut. Dewa Perang. Harvey berdiri tegak dengan ekspresi terkejut. Kamu bukan Dewa Perang. Tapi kamu berhasil mempertahankan kekuatan ini menggunakan hipnotis. Kamu sepertinya semakin kuat semakin lama kamu bertarung juga. Menarik. Benar-benar menarik. Tapi apakah kamu tidak mengerti konsekuensi dari melakukan hal seperti itu? Menurut analisis Harvey, Cody telah mengeluarkan setiap ons kekuatannya untuk bertarung seperti ini. Karena itu, kekuatannya sebagai dewa perang akan hilang. Dan akibatnya dia akan lumpuh. Dia tidak akan pernah bisa bertarung lagi setelah ini. Konsekuensi apa? Cody terkekeh. Selama aku bisa membunuhmu. Tidak masalah bahkan jika aku mati. Cody meraung dan mulai melantunkan mantra lagi. Dia kemudian menyerbu ke arah Harvey. Wajahnya sedingin es. Dia mengayunkan pisaunya ke depan sekali lagi. Swoosh. Niat membunuhnya menutupi seluruh langit sebelum bilahnya mencapai Harvey. Harvey mengungkapkan ekspresi muram saat melihat serangan itu. Kedua belah pihak beradu pedang sekali lagi. Tapi Harvey tetap diam. Cody, sebaliknya, terpaksa mundur beberapa langkah. Lantai marmernya hancur setiap kali Cody mundur selangkah. Jejak kaki tertinggal di seluruh tanah. Cody sudah kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan tidak mengambil nafas untuk menenangkan diri. Dia mengangkat pisaunya dan menyerbu ke depan dalam sekejap. Matanya merah. Serangan yang kejam dan menentukan. Pada saat yang sama,
Penglihatan Harvey tiba-tiba menjadi bengkok. Tubuh Cody berlipat ganda. Dia menyerang dari segala arah. Hipnosis. Harvey bergumam pada dirinya sendiri. Dia cukup terkesan dengan tekniknya. Entah bagaimana itu bahkan berhasil menangkapnya tanpa disadari. Harvey tersenyum. Tenang. Dan memejamkan mata saat menghadapi keanehan itu. Apakah kamu siap untuk mati sekarang? Bukankah kamu seharusnya mengesankan? Kalau begitu, mengapa kamu tidak mencoba berjuang untuk keluar dari seni mistik? Jika kamu tidak bisa, kamu tidak punya pilihan selain mati. Aku akan mencabik-cabikmu. Perlahan tapi pasti. Cody terkekeh. Seolah dia tahu apa yang dilakukan Harvey. Suaranya bergema dari segala arah. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.